dashboard SDGs itu kalau kita lihat di dalamnya ini sudah ada perkembangan-perkembangan yang menarik, meskipun tentu saja proses migrasi yang saat ini mencapai 80 juta dari warga dan dalam proses untuk mencapai 100 juta serta yang keluarga mencapai 33 juta. Ini di dalamnya ini masih berproses sebelum nanti akan dimunculkan gitu. Sampai kemudian yang RT ada 500 lebih RT ya. Tapi yang menarik di dalam skor kita sudah mengetahui bahwa skor itu sudah bisa tampil dari atau sudah bisa menunjukkan olahan dari level nasional sampai ke level desa. Kita sudah sama-sama tahu itu. Yang menarik kedua adalah perbandingan antar skor ya. Ini sampai ke level kabupaten. Jadi kami cek salah satu kabupaten yang sudah relatif lengkap itu Banyuwangi ya. Banyuwangi. Nah, di situ bisa kelihatan perbandingan. Ini memudahkan bagi siapa saja yang ingin mencari prioritas desa mana yang perlu didukung. Ini sampai 50, tapi kami sudah minta kepada tim teknis untuk langsung sampai 1000 ya. Karena ada kabupaten-kabupaten yang jumlah desanya di atas 400, atas 500 biar sekaligus melihat seluruh hasil dari seluruh desanya. Ingin mencari desa yang kira-kira paling cocok untuk ikut lomba desa, itu tentu saja kita mencari SDGs yang paling menyeluruh. Jadi kalau kita lihat di sini, ini diklik di bagian lambang SDGs desa. Di situ kelihatan desa-desa mana yang punya peluang untuk menjadi desa terbaik ya, yang skor SDGs-nya tertinggi di kabupaten ini ya, di Kabupaten Banyuwangi. Atau sebaliknya kita ingin mendukung desa-desa supaya lebih cepat dalam pencapaian skor SDGs, kita mencari yang paling rendah. Dan demikian seterusnya. Kemiskinan kita akan masuk ke desa mana? Desa yang paling rendah dulu ya, capaiannya, atau desa yang paling tinggi capaiannya. Kalau desa paling tinggi berarti kemungkinan program kemiskinan lebih cepat berhasil. Tapi kalau kita mencari desa yang paling rendah, maka kita sedang mencari warga yang atau desa yang paling bawah supaya kalau dia saja bisa terentaskan, apalagi yang di atasnya. Jadi argumen yang berlawanan seperti khasnya SDGs itu semuanya punya satu tujuan, yaitu tujuan untuk, kalau dalam hal ini SDGs desa ini adalah desa-desa semakin maju, semakin mandiri. Jadi sudah bisa dicek mana yang paling cocok. Ini untuk kebutuhan langsung sekilas ya. Sebelum nanti kita melihat yang lebih detail, yang menurut kami ini satu revolusi perencanaan. Kalau kita bisa merencanakan pembangunan desa ya, mau perencanaan tahunan ataupun perencanaan yang sifatnya 6 tahunan jangka menengah atau 5 tahunan kalau daerah, maupun yang sifatnya jangka panjang lebih dari 5 tahun. Jadi ini waktu fasilitas ini jadi sampai bisa naik ke nasional itu rasanya hati itu terenyuh gitu. Akhirnya bisa membuat perencanaan untuk pembangunan desa yang perencanaan yang betul-betul revolusioner. Kenapa revolusioner? Karena kita sekarang punya tabel rencana aksi SDGs desa sampai 2030
yang bisa dipotong untuk RPJMD, RPJMDes, RKP, RKPdes tahunan bisa dipotong-potong begitu, tapi total sampai 2030 artinya RPJP, rencana pembangunan jangka panjang ya. Nah, ini revolusi perencanaan karena basis datanya sudah pasti ini yang paling lengkap, langsung dipakai semua ya. Kemudian rumusan perencanaannya juga yang paling rumit karena ini mencakup olahan-olahan yang dibutuhkan sampai level global ya. Tapi sekaligus paling cepat. Mari kita buktikan di tahun 2022 ini ketika kita mulai memperbaiki data SDG desa nanti mulai 15 Maret sampai 30 Mei. Begitu selesai, begitu juga langsung muncul perencanaan. Jadi apa tidak lebih cepat daripada muncul sekaligus. Ini karena adanya teknologi informasi, sekarang kita bisa melakukan itu. Perencanaannya, basis datanya pasti paling detail, karena ini kuesionernya sudah pasti paling detail untuk pertanyaan tentang individu, dan kemudian langsung diolah untuk 18 tujuan SDGs desa. Kemudian rumusannya itu juga by name by address dan bisa sampai jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini level desa. Ini desa Watu Kebu. Ini kalau kita sudah download ya, itu sebentar karena ada di tempat lain, itu kita bisa langsung melihat seperti yang sudah sering kita lihat ini ya, yaitu bagaimana rencana aksi apa yang akan dijadikan target tahun ini sampai tahun 2030. Kalau kebutuhannya RKP 2023 ya tinggal diambil kolom 2023. Kemudian kita mengetahui juga setelah target itu rencana aksi, rencana pelaksanaan, rencana implementasi dari tahun 2022 sampai 2030 sampai perkiraan biaya. Jadi ini sudah ada di level desa. Ini desa Watu Kebu ya. Tapi yang menarik sekarang kita bisa melakukan abstraksi lagi ya, sampai level kemudian kecamatan. Jadi kita cek kecamatan dan kemudian rencana aksi SDG desa, RPJMD, RPJMDes untuk level kecamatan ya, untuk level kecamatan. Apa yang harus dikelola kecamatan. Jadi Pak Camat tadi kalau di perbandingan skor SDG desa, Pak Camat bisa membandingkan desa-desa, capaian desa di satu kecamatan. Di sini bisa juga mengetahui apa yang harus dilakukan ya di level kecamatan.